Tuhan selalu bilang kita untuk bertanggung jawab sama apa talenta yang dia kasih sama kita, right? Aku suka banget creating, apalagi video. All this time, I try everything and I love it. Sometimes I just love making it. Until one day, God told me to post everything that I make. And it was hard at first, susah karena aku sangat big on privacy because, yeah, stalker creep me out. And long story short, aku udah upload for 5 to 10 years. And let me tell you, walaupun kamu mungkin bisa berjalan dalam ketaatan, kamu sedang mungkin berjalan dalam ketaatan, the noises will not stop. For 1.5 year, 1,5 tahun, IG ku tuh penuh dengan bot-bot. Mulai dari followers tiba-tiba tuh langsung banyak, terus dihilangin. Tujuannya itu guys, untuk menurunkan mungkin algoritmanya supaya down di akunku, supaya dianggap sebagai pelanggaran dan akunku ke take down. Itu tujuannya. Tapi thank God sampai sekarang tidak terjadi. Yang kedua, bot-bot hate comment. Jadi for some reason, I don't know why, aku bikin konten di sini kan udah bertahun-tahun ya guys, apalagi di Back to Bible. Dan everything that I make, I don't really talk about myself. I just talk about God and what He did. Maybe in my life, but what He did. Dan tiba-tiba itu banyak banget bot-bot komen yang kayak people says about I'm making this content tapi aku aslinya bla atau apa, which is nggak apa-apa. Maksudnya there's orang bebas untuk berbicara apapun yang dia mau karena itu kan pendapat masing-masing ya, dan I don't take it too hard because I know God knows my heart and people that love me also knows that I'm not what they say it about me. Tapi this bot itu memang berhasil membuat si platformnya berpikir bahwa this account is not healthy gitu anggapannya. Alhasil banyak banget videoku tuh yang gak ke-push, bahkan ke followersku sendiri. Terus aku tuh bingung juga karena kayak anggapannya God, you told me to do this and to upload things. And kalau kalian perhatikan, even konten-konten endorseku pun di IG itu semuanya pun somehow I still talk about Jesus. Even if I don't, then the next video will, or the next photo will, or the story will. Because the truth is, I'm not making Jesus my karakter yang kayak, I only talk about him, but he just fascinated me. So, apa yang aku share itu because my way of thinking gitu loh guys. Jadi, I wonder sometimes, okay God, you let this bot to get into my account. Maksudnya kayak Tuhan mengizinkan bahwa ada bot-bot ini. Bagaimanapun kan tetap Tuhan izinkan gitu kan guys. Dan aku tuh berpikir akhir-akhir ini kayak kenapa dan apa sebenarnya tujuannya. And then I realize one important things. Walaupun akun gue tuh cepat bertumbuh, jadi kayak anggapannya aku upload video tuh gampang, nanti kayak tiba-tiba orang udah banyak gitu, crowded before ya, way before. Terus dari anggapannya kayak sekali upload belum 30 menit udah yang like 100-an atau story gitu ya, tiba-tiba udah 1,000 atau apa gitu ya. Terus tiba-tiba tuh jadi paling banyak like tuh 15, things like that. Jadi kayak I know for sure because aku big on math and also big on data science. Jadi kayak I know itu tanda bahwa si platformnya mengira ada masalah, jadi nggak di-push videonya karena prinsipnya algoritma tuh kayak gitu. I know now bahwa God want me to dulu aku kalau bikin konten, I know ya, I post for people and it does help people karena kalian cerita ke aku kalau lewat chat atau mungkin lewat DM atau komen bahwa it helps. Tapi dengan pengalaman bot-bot ini, aku itu dapat POV how God sees people maybe. Jadi kayak mungkin aku nggak punya kemampuan itu, nggak punya kemampuan Tuhan di mana dia bisa melihat personal orangnya ketika dia melakukan sesuatu, misalnya on earth, karena ada banyak banget orang di muka bumi yang dengan masalah yang banyak. Kita nggak punya kemampuan untuk bisa kayak melihat masalah satu persatu followers kita dengan langsung, terus kita jadi bisa deliver something yang might help them, atau kayak through Jesus, pokoknya kayak gitu. Tapi Tuhan bisa, Tuhan mampu untuk ngelihat dunia ini dengan segala masalah orang-orang, dengan segala beda-bedanya, dan put personal care dan give personal love, bahkan show bahwa Tuhan mencintai kita secara personally, itu dia mampu. Dan ketika akunku nih down, aku jadi bisa lihat POV itu, bahwa aku bersyukur karena aku jadi punya pengalaman bahwa kayak I see siapa yang like, siapa yang continuously
commenting atau mungkin DM atau share their POV and how they experience Jesus, and itu jadi personal. Jadi kayak aku jadi experience bahwa the thing about obedience is not really, maybe it's cliche untuk say that it's not the numbers, it's not the achievement, but actually it is sometimes. Tuhan itu bukan Tuhan yang stagnan. Jadi dia itu memproses orang. Itu contoh aku tadi cerita, dari orang yang gak berani buat ngomong di muka umum, terus apalagi I'm big on privacy, jadi buat upload konten tuh aku gak berani, sampai jadi orang yang berani. Dan akhirnya setelah aku belajar untuk konsisten, terus setelah konsisten this happen, aku jadi belajar bahwa oh Tuhan mau nunjukin hal lain nih, Tuhan mau nunjukin POV lain, atau mungkin POV dia tentang sesuatu, and I see that. And now I'm in peace with the situation, karena pada dasarnya Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi untuk kebaikan semua orang, right? Apalagi orang yang dicintai dia. So my content will get, atau akan sampai ke orang yang memang Tuhan khususkan, atau kalau memang itu diperlukan oleh dia. Bisa aja sekarang ketahan kontennya, tapi nanti in 1 year, in 1 month, in 10 year, itu bisa jadi sesuatu yang berguna buat orang itu. Karena Tuhan akan melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya, sampai kerasa tuh kayak coincidence. So I'm just wanna tell you that story. It kind of stressed me out, tapi terus I realize now that it doesn't really matter, because aku cuma sedang taat sama apa yang Tuhan suruh, dan I'm so grateful actually kalau it does help you guys, because it's weird. Dulu when I was growing up, especially ketika aku remaja, I don't, kayak dulu sosial media itu kan cuma kebanyakan tuh yang bule-bule gitu kan, jadi kayak YouTube atau apa tuh yang bule-bule gitu. Terus now we can actually talk to people yang sama negaranya sama kita, and it's more intimate in a way. Not really oversharing, cuma maksudnya kayak it feels intimate, it feels like, and I'm so excited, apalagi kalau misalnya kayak dang tuh, kayak people come up to me and say that oh they watch my content, and I was like wondering where, maksudnya kayak apa yang kamu tonton, yang mana, and it was so interesting how Jesus can work lewat banyak hal, terutama lewat platform-platform ini. So yeah, I'm grateful for you guys, and God bless you.